Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di video kali ini sudah ada di hadapan kita semua tiga HT Eskom atau Quanseng ya. Yang sebelah kiri Eskom FC5 Pro atau Quanseng UV5 Plus. Kemudian yang di tengah Eskom FC6 Pro atau Quanseng UVK5, dan sebelah kanan adalah Eskom FC9 Pro atau Quanseng UVK58. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu Quanseng UVK6. Kebetulan saya belum punya, hanya perlu diketahui UVK6 dan UVK58 itu sama ya. Namun saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena percuma, HT Quanseng UVK6-nya pun tidak ada, mungkin di video selanjutnya ya insya Allah. Nah, tujuan saya menghadirkan 3 HT ini adalah untuk membuat sebuah video komparasi yang pada akhirnya saya berharap teman-teman yang menonton video ini mendapatkan referensi untuk membuat sebuah pertimbangan ketika akan membeli HT, khususnya HT merek Eskom atau Quanseng ini ya. Jadi di antara 3 ini gitu ya. Jadi tonton sampai habis videonya, jangan di skip agar informasi yang didapatkan utuh, tidak setengah-setengah. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu ya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan gambaran, dan ini murni opini pribadi saya tanpa endorse atau hal lainnya ya teman-teman. Jadi kalau ada ketidaksesuaian dengan pendapat teman-teman, dan pasti akan seperti itu, kemungkinan besar hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, begitu teman-teman. Karena yang saya sampaikan bisa saja objektif atau subjektif gitu ya. Kalau objektif itu kan sesuai fakta gitu, tidak terbantahkan. Tapi kalau subjektif itu kan menurut saya gitu, menurut saya, dan hal itu masih bisa dibantah gitu. Nah, lanjut ya. Jadi tiga HT ini berada di range harga yang berbeda, namun tidak terpaut cukup jauh. Dua HT ini nih, yaitu Eskom FC5 Pro dan Eskom FC6 Pro, saya beli dengan harga di bawah 300.000. Dan HT Eskom FC9 Pro saya beli dengan harga di atas 300.000. Saya tidak bisa mengatakan harganya secara pasti, karena khawatirnya nanti misleading gitu ya. Dalam artian, aduh, sorry ya teman-teman, ada motor lewat. Sebentar ya, saya tutup dulu jendelanya. Oke, lanjut. Jadi kalau saya sebutkan, khawatirnya ada misleading gitu ya. Ternyata HT ini harganya sudah naik, dan saya tidak mau kena komplain gitu ya. Oke, kemudian secara spek HT ini ada yang berbeda juga. Untuk Eskom FC5 Pro ini mempunyai kapasitas baterai yang lebih besar dibanding HT Eskom lainnya, yang ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, dari samping juga sudah kelihatan ya. Ini yang paling tebal nih, yang paling bulky. Dia kapasitasnya itu 2200 mAh, sementara yang lainnya ini hanya di 1600-an kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa lihat spek lengkapnya di websitenya. Dan untuk spek yang lain hampir sama, tidak ada perbedaan, hanya mungkin di warna backlight ya. Jadi kalau saya perlihatkan, nah ini biru, ini putih, dan ini warna orange. Begitu teman-teman. Jadi di warna backlightnya juga berbeda ya teman-teman. Dan semua HT ini mempunyai firmware yang berbeda pula. Untuk Eskom FC5 Pro dan Eskom FC6 Pro ini sudah saya custom firmware-nya ya. Untuk Eskom FC5 Pro ini dia memakai custom firmware Exumer versi terbaru. Jadi kalau kita lihat, nah Exumer versi 0.22. Kemudian untuk Eskom FC6 Pro ini memakai custom firmware IJV mode versi terbaru. Kita cek, cara ngeceknya di sini ada info kalau nggak salah ya. Nah, info. Nah di sini versi N3.40 gitu ya. Oke. Dan untuk Eskom FC9 Pro ini saya tetap memakai stok firmware bawaan pabriknya ya. Jadi dari saya unboxing, saya keluarkan dari dosnya tetap seperti ini gitu. Hanya ada beberapa settingan yang saya lakukan memakai chip gitu ya, seperti memberi nama dan lain sebagainya, karena di stok bawaannya, nah nantilah saya jelaskan untuk kekurangan dan kelebihan dari firmware masing-masing ini. Nah, untuk fitur dari semua HT dengan firmware yang berbeda ini pun ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Saya akan memberikan contoh kelebihan dan kekurangannya. Jadi pertama kita mulai dari Eskom FC5 Pro dulu ya. Dengan custom firmware Exumer versi 0.22. Di firmware ini ada sebuah fitur yang tidak ada di HT yang ini ya, HT-HT ini ya, yaitu fitur Spectrum Analyzer. Untuk mengaksesnya,
kita tekan tombol F yang ini, kemudian tekan tombol 5. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Untuk mengoperasikannya juga cukup mudah. Untuk mengoperasikannya juga cukup mudah, namun tidak akan saya jelaskan secara rinci karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Keunggulan fitur ini adalah untuk teman-teman yang butuh sebuah HT, atau teman-teman yang ketika memakai HT, khususnya yang Quanseng ini ya, atau Escom ini, Quanseng UV5R+, Quanseng UVK6, atau Quanseng UVK5 atau Quanseng UVK58. Ya, sebetulnya banyak branding dari berbagai merek lagi ya, tapi yang jelas semuanya sama, HT Quanseng. Di sini yang ada di hadapan kita itu HT Escom, di sini Escom FC5 Pro gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang butuh sebuah HT, atau teman-teman yang ketika memakai HT hobinya scanning frekuensi, tidak untuk transmit ya, walaupun bisa transmit gitu ya, tapi hanya scanning untuk memonitor saja, khususnya di frekuensi airband gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Ini kita ke ataskan dulu scale-nya gitu ya. Kita akses frekuensi airband. Misalkan contoh kita nah ini untuk mengakses frekuensi airband ya. 120 misalkan, atau berapa ya, saya juga tidak terlalu hafal gitu ya dengan frekuensi airband, karena ya jarang sekali untuk melakukan monitor di frekuensi ini, karena memang agak sulit ya di daerah saya nih, jauh dari bandara. Kita tekan tombol F, kemudian 5, nah ini sudah frekuensi airband ya teman-teman. Jadi kalau kita untuk pindahnya ya ini nih, yang ini gitu ya, atas bawah. Nah, ya saya jelaskanlah secara singkat gitu ya. Jadi ini adalah spektrum. Ini adalah spektrum. Ketika ada sinyal transmit yang besar, itu, dan dia melewati garis ini, garis coil ini bisa kita naik turunkan ya teman-teman. Maka dia akan langsung bisa meresip gitu ya, meresip sinyal. Ya misalkan ini di airband, kita cari misalnya di VHF misalkan. Nah di sini misalkan ya, atau di frekuensi lain. Contoh ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini rentang frekuensi yang di scan-nya 140, sorry. Aduh, ini fokusnya lari-lari lagi. Nah 140.4 sampai dengan 142.04 gitu ya. Dicari terus, kemudian dia berpindah karena range-nya ini sekitar 800 kilo ya. Gitu. Range dari sini ke sini. Aduh, dia lari. Sorry, range-nya kemungkinan yang ini nih, 25 kilo. Jadi kalau misalkan kebetulan ini tidak ada, sini ada nih. Nah, ini ya. Jadi karena di sini ada sinyal spektrum yang melonjak tinggi gitu, artinya dia ini sinyal, kita bisa menerima sinyal transmit, tinggal garisnya. Kalau misalkan kita ke ataskan, garisnya nggak nyampe gitu, berarti ini sinyalnya lemah. Kita ke bawahkan dengan pencet tombol F, kan sampai menyentuh. Seperti itu ya. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Untuk penjelasan lebih rincinya bisa nanti teman-teman cek di video saya yang lain ya. Oke, kita exit saja. Kemudian kalau kita cek di service menunya, di menu tersembunyi, ini ya, dia ada bisa transmit di semua frekuensi. Nah seperti ini, unlockable gitu ya, di semua frekuensi yang memang bawaan firmware Exumer ini, kalau nggak salah dari, kita cek ya, paling rendahnya itu berapa, kalau nggak salah 15 ya teman-teman, dari 18 sampai dengan sampai dengan 1 GHz ya. Ini bisa transmit. Walaupun untuk alokasi powernya tidak merata gitu ya. Ada yang ya sekian miliwatt gitu ya di frekuensi tertentu. Nah, untuk membukanya ini, teman-teman bisa mengaktifkan di menu tersembunyi, mengaktifkan fitur ini ya, F-lock, unlock. Kalau kita lihat di sini ada beberapa defaultnya, kemudian FCC, CE, GB gitu ya, 137, 174.
disable all atau unlock all gitu ya. Nah, ini pun proteksinya masih bagus. Untuk mengaktifkan unlock all ini kita perlu melakukan beberapa kali pengulangan di menu ini gitu ya, aktivasi di menu ini. Oke, kita tinggalkan yang transmit di semua frekuensi. Lanjut kita lihat di menu yang lainnya ada yang namanya baterai kalibrasi. Nah, ada yang namanya baterai kalibrasi. Jadi mungkin ini tidak sesuai ya. Di sini ada 8,52 volt, di sini 8,51 volt gitu ya. Kita kalibrasi, kemudian di sini ada battery type-nya. Ini bisa pilih ya teman-teman, karena ini sifatnya firmware ini universal, bisa diinstal ke Escom FC6 Pro atau Escom FC9 Pro yang kedua HT ini kapasitas baterainya hanya 1600 mAh. Jadi ketika diinstal di sini kita pilih yang 2200 mAh gitu. Tapi ketika diinstal di sini kita pilih yang 1600 mAh gitu. Oke, kita tinggalkan yang Escom FC5 Pro. Lanjut ke Escom FC6 Pro. Di Escom FC6 Pro dengan custom firmware IJV mode versi 3 serinya M3.40 ada satu fitur namanya CW Call CQ mode. Jadi ya seperti mengirim kode Morse ya teman-teman. Namun syaratnya agar lebih optimal, mode ini lebih baik dipakai ke HT lainnya yang memakai custom firmware IJV mode juga. Karena kalau ke HT yang di luar firmware tersebut, ya kita contohkan ya. Contoh seperti ini. Kita masuk ke mode VFO terlebih dahulu. Nah, 141. Oke. Kita coba ke VFO juga. Sorry, ke VFO. Nah, 141 ya. Di sini. Oh, sorry. Nah, untuk memilih modenya itu tekan tombol 0 lama ya, sampai muncul kolom di sini nih, di samping kanan. Kita pilih yang mode CW. Kalau di mode FM nggak bisa. Gitu. Kita pilih CW ya, sampai seperti ini. Nah, sementara di HT lain yang bukan software atau firmware IJV itu dia tetap secara defaultnya modenya FM ya, teman-teman. Gitu. Nah, contoh di sini saya akan kita akses dulu hidden menunya ya. Di sini saya akan mengirim CW call-nya itu adalah CQ-nya adalah ini cosine saya misalkan ya. Saya sudah tulis di sini. Kemudian kita coba ini ya. Kita coba transmit. Ini saya sudah setting di tombol F1 untuk CW call-nya itu tekan lama. Nah, seperti ini. Mungkin kalau di sini hanya seperti ini, ada nada gitu ya. Tapi kalau di sini, nah, dia hanya terdengar seperti itu, seperti ketukan saja gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dalam bentuk sinyal yang seperti tadi, gitu. Nah, seperti ini. Bukan dalam bentuk sinyal seperti ini. Di sini dia mengirimkan CQ cosine saya gitu. Oke, kita tunggu. Nah, sementara mode ini tidak ada di sini gitu. Tapi spectrum analyzer itu juga tidak ada di sini. Itu salah satu kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing firmware gitu ya. Oke, lanjut ya, kita tinggalkan CW call-nya. Kemudian di sini ada fitur ini, TX Power kalibrasi. Ini saya ketika memakai mode high itu 100%. Ketika misalkan contoh, ini kita sudah rubah ke low-nya itu berapa persen? 19%. Dan middle-nya 43% gitu ya. Nah, di sini bisa kalibrasi TX Power. Di JV, di Exumer tidak bisa. Tapi di sini tidak bisa kalibrasi baterai gitu ya. Apabila ini fungsinya, apabila alokasi power di low, di middle dan di high-nya tidak sesuai menurut kita gitu ya, kita bisa melakukan penyesuaian power dengan fitur ini. Dan juga ada kalibrasi frekuensi. Nah, di sini ya, kalibrasi frekuensi untuk frekuensi metal gitu ya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya juga teman-teman bisa cek di video saya yang lain ya. Karena saya sudah membuat penjelasan tentang ini juga. Oke, jadi seperti itu. Kalau nanti kita cek satu-satu powernya semua HT ini seperti apa gitu ya. Oke. Yang terakhir, Escom FC6 Pro dengan stok firmware Quanseng-nya ya teman-teman. Jadi ini seperti ya
ketika keluar dari boxnya tetap seperti ini gitu. Saya tidak flash firmware ke IJV atau custom firmware yang lainnya gitu ya. Walaupun memang banyak keterbatasan pengaturan di stok firmware ini, tapi tetap saja ada kelebihan yang tidak dipunyai oleh HT lain. HT2 ini ya, dengan custom firmware-nya. Tapi kalau misalkan HT2 ini masih stok firmware juga ya bisa untuk memakai fitur yang ada di stok firmware bawaannya gitu ya. Tapi karena ini sudah di custom dengan exumer tadi dengan fitur spectrum analyzer, kemudian IJV dengan CW call, TXP kalibrasi gitu ya. Nah, di sini ada fitur yang menurut saya overpower gitu ya. Fiturnya namanya AirCopy gitu. Jadi untuk mengaksesnya tekan dan tahan tombol F2, kemudian tombol PTT ya, PTT, kemudian nyalakan HT-nya. Sampai muncul tampilan seperti ini. Ini AirCopy ready gitu ya. Fitur ini cukup overpower menurut saya juga, ya artinya ini saya jelaskan ya. Jadi fitur ini bisa mengcopy seluruh settingan dan memori dari HT kita atau misalkan HT lawannya gitu ya, HT satunya lagi dengan hanya waktu 2 menit, 120 detik. Tidak perlu software programming di komputer seperti chip atau CPS dan lain sebagainya. Cukup dengan fitur ini, teman-teman bisa mengakses atau bisa mengcopy atau bisa menyalin semua settingan dan memori yang ada di HT ini ke HT teman kalian atau dari HT teman kalian ke HT kalian gitu ya. Misalkan ini stock firmware gitu ya, ada 2 AirCopy. Nah, untuk mereceive tekan exit, untuk sending tekan M gitu ya. Misalkan kita contohnya di sini saya mau mengirimkan settingan HT yang ini Escom FC9 Pro ke Escom 5 Pro gitu ya. Jadi tinggal di sini pencet di mode AirCopy ini kita pencet M, kemudian di sini kita pencet exit gitu secara berbarengan, maka dia akan loading selama 120 detik. Setelah itu selesai dan semua settingan, semua memori channel yang sudah tersimpan di sini akan diterima, akan bisa dibuka di sini gitu. Cukup praktis kalau menurut saya dan ya cukup overpower tadi gitu. Jadi di semua kita exit saja ini. Waduh, salah saja. Kita matikan. Oke. Jadi di semua ini saya standby kan di frekuensi repeater ya, teman-teman. Biar kita bisa cek. Nanti kalau ada transmit, misalkan ya, kita bisa langsung lihat HT mana yang paling peka untuk mereceive sinyal tersebut ya, tentunya dengan, nah ini ya, ini yang paling peka nih, gitu, untuk di spot ini gitu ya. Nah, ternyata semuanya juga bisa. Cuman ini yang paling pertama nih gitu ya. Karena di beberapa spot di ruangan ini, bahkan di meja ini ada spot tertentu yang kadang bisa, atau bahkan tidak bisa menerima sinyal transmit sama sekali gitu. Jadi di semua HT ini dengan firmware-nya seperti ini, seperti itu, dengan speknya seperti itu, ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu. Jadi teman-teman, nah sampai sini mudah-mudahan tidak bingung untuk memutuskan mana yang akan dibeli gitu ya. Oke, lanjut. Di semua firmware ini sama-sama bisa menggunakan FM radio. Hanya cara untuk mengaksesnya berbeda-beda dan mekanisme penyimpanannya juga berbeda-beda. Ya, sorry ya teman-teman. Ada yang lewat lagi agak berisik gitu ya. Oke, di semua HT ini dengan firmware yang sudah terinstall di dalam HT ini, semua bisa menggunakan atau mengakses FM radio. Hanya cara untuk mengakses dan menyimpannya juga berbeda-beda. Sekalian kita tes speaker dari masing-masing HT ini ya. Nanti teman-teman silahkan tentukan mana yang lebih bagus kualitasnya. Karena hal-hal seperti ini bersifat subjektif. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Ada yang suka bass, ada yang suka treble gitu ya. Ada yang yang penting bunyi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Untuk di Escom FC9 Pro mengaksesnya cukup dengan tekan tombol F, kemudian kalau kita cari frekuensi yang tidak ada, nah ini ya, mungkin ini tidak ada yang transmit gitu ya. Oke, di HT Escom FC9 Pro ini tekan tombol F, kemudian FM untuk mengakses radionya ya. Kita set volumenya ke sini ya, 50%. Kita dengarkan. Perkara mereka kepada Rabbul Alamin. Keduanya menahan ego untuk menggunakan kecerdasannya melawan wahyu. Oke, seperti itu ya teman-teman.
sekarang di Escom FC6 Pro menggunakan software atau firmware IJV. Kebetulan kalau di sini memang bisa akses, nah seperti ini ya, FM radio. Di sini bukan FM radio tapi wide FM. Dan untuk menyimpannya di sini cukup teman-teman tekan tombol menu, maka dia akan menyimpan. Mau di save ke channel 1 misalkan ya, kita oke misalkan. Oke, sudah. Channel 1 sudah tersimpan 95 FM, misalkan 95.0 FM. Kemudian di sini kita akses 095.0000. Kita dengarkan, volume sama ya. Dan endingnya selalu manis. Endingnya selalu manis. Tidak ada air mata dalam kisah ini, nggak ada. Di ending tidak ada air mata. Ini seperti ini ya suara Agim ya. Oke teman-teman, seperti itu suaranya. Kita exit terlebih dahulu. Oh nggak bisa nih, kita langsung ke memori. Nah untuk menyimpannya ini agak unik di IJV. Kita simpan seperti kita menyimpan channel frekuensi gitu ya. Kita misalkan akses frekuensi 14 sekian misalkan, kita simpan, kemudian bisa diakses di memori channel ini ya. Seperti ini contoh nih, ini memori channel. Misalkan ini memori nomor 7 ya, kita akses. Ini saya sudah simpan kebetulan saluran radio tersebut di nomor ini. Nah, memori 18. Jadi teman-teman untuk mengakses radio di kemudian hari, Tidak ada di naskah. ya cukup seperti ini gitu. Ups. Dia sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai ini. Seperti itu ya teman-teman, dan bisa dikasih nama. Nah, di sini kelemahannya dia tidak bisa dikasih nama, gitu. Harus dikasih nama secara manual di sini ya. Dia harus memakai sistem atau software chip gitu ya, programming di komputer. Kalau di sini dia bisa kasih nama secara manual. Contoh seperti ini. Untuk aksesnya itu kalau nggak salah di menu nomor berapa ya? Nah, channel save, oke, channel name. Nah, di sini bisa kasih nama, gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk oke-nya, ini untuk ganti huruf. Kemudian untuk pindah ke sebelahnya, kita tekan ini dulu ya, menu dulu M, oke. Pindah, terus sampai seperti itu. Sure, wait, oke. Nah, sampai disimpan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ya ada keunikan tersendiri. Kalau di sini dia bisa scan otomatis untuk di Escom FC9 Pro ini dia bisa scan otomatis. Yang pertama, kalau kita pencet F di mode FM ini kita pencet F kemudian angka 1, maka dia akan VFO mode gitu ya. Kemudian tekan tombol F kemudian 2, dia akan scanning frekuensi radio dan langsung disimpan ke memori channelnya. Jadi kita nggak perlu input satu-satu secara manual. Oh ini 95, sekian FM. Oke, kita simpan, kita kasih nama misalkan contoh seperti itu ya. Tapi kalau di sini memakai software chip pun tidak bisa kasih nama ya untuk frekuensi radio. Tapi di sini di IJV versi 3 itu bisa kita kasih nama gitu ya. Oke, ini sedang scanning dan menyimpan. Ya ini sudah tersimpan ya sudah. Kita tinggal pilih yang mana gitu ya. Frekuensinya gitu. Kalau ini harus manual kita akses untuk frekuensinya. Dan juga masih di mode FM radio, ini pengoperasian untuk di Escom FC9 Pro ini, kalau kita tekan sekali lagi F, kemudian 3, dia akan scanning di memori channel FM frekuensi FM yang sudah kita simpan, yang ada siarannya gitu ya. Jadi scanning memori channel gitu ya. Oke, kita tinggalkan yang ini, kemudian kita tinggalkan yang ini juga, kita lanjut ke sini. Di IJV, firmware IJV di HTSCOM FC5 Pro ini, kita pindahkan dulu ke yang tidak ada transmit ya. Untuk akses, sama juga di atas, ada transmit juga. Oke, untuk mengakses radio FM, kita tekan F, kemudian FM, sama dengan yang Escom FC9 Pro, sama dengan stok firmware, tapi tetap ada perbedaan. Di sini kita bisa memilih band. Bandnya 76 sampai 108 atau 76 sampai 90 atau 64 sampai 76. Kemudian 87,5 sampai 108. Dan di sini 76 sampai 108 ini yang paling luas gitu ya. Kita dengarkan bagaimana suaranya, kualitas speakernya ya.
Ustadz, saya sudah mengumpulkan uang untuk naik haji, tapi orang tua saya meminta uang tersebut digunakan untuk modal nikah. Jadi sorry ya, susah. Nah, ini frekuensinya udah ini ya. Tapi saya belum ada. Volumenya sudah sama 50%. Kita dengarkan. Yang pertama, kalau kita bertanya, adabnya ucapkan salam terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, assalam qabla su'al, salam itu sebelum bertanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk menyimpannya, sama. Pencet M di frekuensi tersebut, kemudian apakah mau disimpan, simpan misalkan ya. Sudah, selesai. Apakah sama pengoperasiannya di mode FM ini? Tekan F, kemudian 1. Atau kita exit dulu ya. 1, tidak. Kemudian 2, tidak juga. Kemudian 3. Nah, ini memori di 3 ini ya. F3 memori. Baru 1. Atau apakah dengan cara pencet ini? Oh, ternyata untuk pengoperasian scan, menyimpan, dan memori itu tekan F scan untuk scanning dan menyimpan ya. Kemudian tekan F, kemudian 3 untuk ke mode pindah antara VFO dan memori gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi begitu ya teman-teman. Ini lumayan peka semua ya. Nah, seperti itu langsung ada receipt. Ini memang frekuensi lokal gitu ya. Tapi walaupun frekuensi lokal juga dengan antena bawaan, ini saya tidak pakai antena luar. Ini kalau pakai antena luar semuanya peka. Kebetulan antena luarnya nggak sampai ke meja ini. Harus saya pindahkan juga settingannya nanti ya. Pengaturan meja ini biar dekat kabel antena luar gitu ya. Ini pakai antena bawaan. Tapi kalau pakai antena luar semuanya peka. Tidak budak gitu ya. Biasanya HT Cina kalau pakai antena luar tuh jadi tiba-tiba budak gitu ya. Ini tidak. Nah itu tadi silakan tentukan mana yang lebih bagus kualitas speakernya ya untuk mendengarkan radio FM. Balik lagi itu ya bersifat subjektif gitu. Ada yang suka bass, ada yang suka treble, atau ya tadi saya yang penting bunyi gitu ya. Itu tergantung frekuensi masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita coba tes modulasinya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan HT Legend. Layarnya sudah mati ya teman-teman. Saya menggunakan frekuensi 142.220 gitu ya. Di volume 8 atau 70%. Oke. Oh. Ya. Kita tes satu-satu untuk kualitas mic-nya atau kualitas modulasi transmitnya ya teman-teman. Yang pertama kita coba cek kualitas dari sini ya. Tadi berapa? 142.220. 142.220. Aduh, ini kenapa ya? Oh, stepnya kita rubah dulu ke 5. Oke. 142.22. Kemudian kita cek mic gain-nya. Nah, di sini ada fitur compender ya. Untuk meningkatkan kualitas RX atau TX kita. Kita coba RX TX gitu ya. Di sini, oh ini offsetnya juga kenapa ada offsetnya ini. Oke. Sorry. Di sini bandwidth-nya wide. Kita cek mic gain-nya berapa. Kita set ke yang paling tinggi. 15 ya. Oke, ini paling tinggi sepertinya. 15. Oke, kita cek ya. Oke, kita cek. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kurang terdengar ya. Kita tambah lagi volumenya. 100%. Cek. Oh, di sini ada. Oh, sorry ya teman-teman, ada pengaturan ininya aktif nih. Datunnya aktif ternyata. Oke. Nah, itu. Oh, sorry, terlalu
cek 1 2 3. Aduh, 1 2 3 3 2 1 Eskom FC5 Pro. Eskom FC5 Pro. Nah, seperti itu kualitas modulasinya. Kemudian kita coba yang ini. Eskom FC6 Pro, kita pindah dulu ke menu. Aduh. Kita coba cari frekuensi yang tidak. Nah, tadi 142 220. Kita cek mic gain-nya juga. Ini yang paling besar ya, sama dengan exzoomer yang tadi, mic dB-nya 15.1. Kemudian compendernya sekalian kita on kan di TX atau ya RX-TX-nya. Kemudian kita cek dulu stepnya 5 ya ini. Oke, di modenya mode FM, bandwidth-nya wide ya. Oke, ini dengan volume yang sama. Cek 1 2 3 3 2 1 Eskom FC6 Pro. Eskom FC6 Pro. Nah, seperti itu kualitas modulasinya. Eskom FC5 Pro, Eskom FC6 Pro, dan yang terakhir kita coba transmit memakai Eskom FC9 Pro dengan firmware bawaannya 142 220. Oke. Kita cek dulu TX power sama tadi low ya. Bandwidth-nya wide. Apakah di sini ada mic gain? Ada kalau nggak salah nih ya. Kita cari dulu. Nah, ini mic gain-nya ini paling tinggi ya. Kita coba. Cek 1 2 3 3 2 1 Eskom FC9 Pro, Eskom FC9 Pro. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk modulasi mic-nya, untuk modulasi suaranya di HT ini gitu ya. Silahkan juga teman-teman tentukan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih kenceng, mana yang lebih pelan gitu ya. Karena balik lagi tadi sifatnya subjektif. Ada yang pelan tapi jernih, ada yang suara besar tapi berasa gerusuk. Ya silahkan teman-teman lebih suka yang mana gitu ya. Oke, setelah itu kemudian kita coba cek powernya ya. Jadi di kedua HT ini saya pernah instalkan IJV dan saya pernah kalibrasi powernya gitu ya. Sementara di HT ini saya tidak pernah sama sekali menginstal IJV dan kita lihat rate powernya seperti apa, perbedaannya seperti apa dengan kedua HT ini. Di sini saya ada alat untuk mengecek power sederhana ya. Kita persiapkan dulu alatnya. Jadi HT-HT ini pasti mempunyai rate power yang berbeda-beda karena sudah ada yang kalibrasi atau pengaruh dari firmware yang terinstall di masing-masing HT ini ya. Yang kita tes pertama adalah Eskom FC5 Pro. Oke, kita coba sambungkan terlebih dahulu. Ya sudah. Oke, di sini kita coba di 144.0 ya, di ininya ya, frekuensi senternya. Kita coba di low dulu ya. 144 di low berapa hasilnya? Oke, sepertinya ini ada yang salah ya teman-teman. Ini kenapa sampai TX powernya kenapa off ini? Nah ini ya TX power. Nah, langsung panas ya barusan. Oke, kita lihat di 144 low berapa? Kita anggap ini angka 0 ya. Kita anggap ini angka 0. Di 1,5 watt, 1,5 watt kurang. Oke, kemudian di middle-nya, di frekuensi VHF 144 ya. 3 watt ya teman-teman, 3 watt pas. Lanjut untuk high-nya ini berapa? Nah, sudah high ya. Berapa? 5 watt pas ya, 5 watt lebih sedikit lah, atau 5 watt pas. Oke. Sesuai ya, jadi
1,5 watt low-nya, middle-nya tadi 3 watt dan high-nya 5 watt gitu ya di HT Escom FC5 Pro dengan firmware Exzoomer versi 0.22. Sekarang kita coba di UHF ya. UHF-nya kita coba di 430.0. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini di sini kita rubah dulu. Ini offsetnya juga jadi 10 begini ya. Oke, ini apakah ada perubahan? Nah, di low ya, sama 430 low. Di UHF berapa? 1 watt. Low-nya 1 watt ya. Oke, low-nya 1 watt. Kemudian kita pindah ke medium. Kita transmit. Ya, mediumnya 2 watt ya. Jadi kita anggap angka 1 ini angka 0. 2 watt. Kemudian di high-nya kita coba ya 4 watt setengah ya. Atau 3 watt setengah. Oke teman-teman, kita hentikan dulu videonya karena ada azan. Oke ya teman-teman, sorry ya barusan ada azan dulu, jadi kita hentikan dulu. Oke kita lanjut ya, 430 di power high-nya tadi berapa? 3 watt ya teman-teman, 3 watt, 3 watt pas gitu ya. Oke kita lanjut ke HT yang kedua. Lanjut ke Escom FC6 Pro. Kita coba di 144.0 ya. Oke di low-nya berapa? Kita cek. Low-nya 1 watt lebih sedikit ya. Low-nya 1 watt lebih sedikit. Kemudian di middle-nya kita cek. Middle-nya 3 watt. Ya middle-nya 3 watt. Ini teman-teman, ini anggap angka 0 ya. Middle-nya 3 watt. Kemudian di sini high-nya berapa? Ya, high-nya 6 watt. 5 watt ya. High-nya 5 watt. Oke. Kemudian kita coba di UHF-nya 430 di power low. Ini sudah ya, power low. Kita cek. Ya, di 1 watt kurang. 1 watt kurang. Gitu ya. Kurang sedikit. Kemudian di middle UHF 1,5 watt. 1,5 watt lebih. Kemudian di high-nya berapa? 3 watt lebih ya. Oke, 3 watt lebih. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke HT yang ketiga. Ya, ke HT yang ketiga, Escom FC9 Pro. Kita coba di VHF-nya dulu. 144.000. Kemudian di sini powernya low. Berapa? Nah, ini kan 4 watt lebih sedikit ya. Waduh. Kemudian di middle-nya 4 watt setengah. Kalau kita ini anggap angka 0, lihat 4 watt setengah. Kemudian di high-nya, high VHF berapa? Ya 5 watt ya, di sekitar 5 watt. 5 watt. Kemudian kita coba di UHF-nya 430 ya. Powernya low, ini ada CT-nya, kenapa lagi? Nah ini ada CT-nya nih, kita off-kan dulu. Oke. Di 430, low-nya berapa? 2,5 watt. 2,5 watt lebih. Kemudian di middle-nya, ya hampir 3 watt. Hampir 3 watt. Kemudian di high-nya, UHF, ya 3 watt lebih ya. 3 watt lebih gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rate powernya. Jelas berbeda-beda gitu ya. Ini ternyata power yang ada di stock firmware Escom FC9 Pro tinggi ya gitu. Di low-nya saja tadi, di VHF low-nya saja tadi 4 watt gitu ya kalau nggak salah. Kemudian di middle-nya 4,5 watt dan di high-nya itu 5 watt. Ya menurut saya itu ketinggian untuk low-nya gitu ya. Nah teman-teman, mohon maaf ya ini videonya jadi sedikit panjang gitu ya. Tapi memang ya mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya bagi teman-teman gitu ya. Ini yang terakhir.
setelah komparasi dan tes yang sudah kita lakukan, semua saya kembalikan lagi ke teman-teman. Apa yang benar-benar kita butuhkan ketika kita mau membeli HT ini, atau sebuah HT gitu ya, entah ini merek yang ini yang ada di video gitu, atau merek-merek yang lain gitu ya. Apakah pertimbangan kita itu berdasarkan harganya, apakah itu fiturnya, desainnya, atau bahkan karena popularitasnya. Wah, saya Escom FC FC9 atau Quansheng UVK58 misalkan. Saya tidak bisa mengatakan HT yang ini jelek, yang itu jelek, yang ini bagus, atau sebaliknya gitu ya, yang ini mahal atau yang itu murah. Semua kembali lagi kepada kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kalau teman-teman mampu untuk membeli HT yang seharga di atas 1 juta, 3 juta, dan lain sebagainya, kalau punya duitnya gitu kan ya, kalau teman-teman mampu, kalau teman-teman sanggup, dan ada budgetnya, teman-teman tidak akan mengatakan, wah ini mahal gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang budgetnya terbatas, di angka di atas 300.000 saja, misalnya 350.000, itu sudah termasuk mahal gitu ya. Jadi ya, semuanya saya kembalikan ke teman-teman. Dan juga satu lagi, satu pertanyaan lagi, apakah ketika kita menggunakan HT ini, yang 3 ini gitu ya, khususnya Escom FC5 Pro, Escom FC6 Pro, dan Escom FC9 Pro ini, apakah kita harus benar-benar untuk mengcustom firmware-nya, atau kita cukup beroperasi dengan stok firmware-nya? Nah itu silahkan dipertimbangkan. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi untuk menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang akan membeli HT ini. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi untuk pertimbangan bagi teman-teman yang akan membeli HT ini. Untuk link pembeliannya sendiri, yang semua HT ini, saya sematkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Karena harga bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bisa saja ketika saya membeli HT ini 250.000, tapi teman-teman ketika sekarang akan membeli HT ini mungkin harganya sudah 300.000 gitu ya. Seperti itu. Jadi ya baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Dan juga mohon maaf videonya sangat panjang gitu ya. Apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like, apabila tidak suka silahkan dislike. Bagi teman-teman yang akan menambahkan kekurangan informasi yang saya sampaikan, atau ada yang ditanyakan, atau teman-teman yang hanya mau sekedar share pengalaman memakai ketiga HT ini, atau ya salah satu di antara HT ini gitu ya. Atau juga teman-teman yang mau memberikan kritik dan saran untuk membantu perkembangan channel ini, jangan sungkan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Akhir kata, saya Juliet Zulu, 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendrik.